yang merindukan kedatangan Tuhan, sudah ada upah yang spesial. Dikatakan bahwa dia akan menerima satu mahkota kebenaran. Nah, orang kalau menerima mahkota kebenaran berarti dia adalah orang yang akan terangkat, yang akan menjumpai Yesus di awan-awan dan dibawa masuk di dalam perjamuan anak domba Allah, dan disitulah saudara upah itu akan dibagikan termasuk mahkota-mahkota ini. Jadi saudara, kita bisa simpulkan bahwa hanyalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, yang hidupnya fokus kepada perkara-perkara yang di atas, itulah yang akan menjumpai Yesus. Inilah orang-orang yang akan ketemu dengan Yesus. Nah, saudara, menjadi suatu pertanyaan, nanti saudara nilai sendiri. Sesungguhnya, apakah engkau sungguh merindukan kedatangan Tuhan? Atau engkau tidak terlalu interest, atau engkau tidak terlalu memikirkan tentang hal kedatangan Tuhan saat ini? Engkau lebih banyak memikirkan, fokus pada perkara-perkara yang di luar Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi, engkau di dalam masalah besar. Dan cepatnya engkau perlu bertobat. Jadi satu pertanyaan juga, saudara bisa jawab masing-masing. Sesungguhnya Tuhan Yesus di dalam hidupmu itu di dalam urutan prioritas yang keberapa? Pertamakah? Atau Tuhan hanya nomor 2? Ada hal yang lebih penting daripada Tuhan Yesus yang engkau taruh di urutan prioritas pertama. Nomor 1, nomor 2, atau bahkan mungkin ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin Yesus yang terakhir. Atau perkara-perkara rohania, perkara-perkara yang di atas itu saudara beri urutan prioritas yang paling belakang, yang paling buntut. Tapi yang paling nomor 1, yang paling di depan, yang paling engkau utamakan adalah perkara-perkara jasmania dan lahiriah. Jawabannya jawab sendiri masing-masing. Tetapi saya hanya katakan, kalau engkau punya prioritas pertama bukan Tuhan, engkau dalam masalah besar. Tapi saya katakan masih ada kesempatan untuk engkau mengubah prioritas itu menjadi Yesus yang number 1 dalam hidupmu. Taruh dia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di atas, saudara, utamakan. Dia yang nomor 1, baru yang lain-lainnya itu nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi saudara tidak bisa tidak. Kalau engkau mau bertemu dengan Yesus, engkau harus menaruh perkara yang di atas. Engkau harus menaruh Yesus Kristus di nomor 1 dalam prioritas, urutan prioritas hidupmu. Ini yang Tuhan mau, saudara. Baik, sekarang kita akan kembali ke Lukas pasal 17. Ya, kita akan membaca lagi satu perikop yang sangat berkaitan erat dengan kedatangan Tuhan. Saudara, Lukas pasal 17. Kita akan baca beberapa ayat mulai dari ayat yang ke-26. 17 ayat yang ke-26. Saudara, dikatakan begini, Lukas ya. Lukas pasal 17 ya. Oke, mulai dari ayat yang ke-26 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari anak manusia, apa yang dimaksud dengan hari-hari anak manusia? Itu hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Suasana, kondisi daripada dunia itu tidak beda dengan zamannya Nuh. Lalu diperjelas di sini bagaimana sih kondisinya.
Di mana orang itu hanya sibuk dengan perkara-perkara lahiriah atau jasmania saja. Mereka tidak pernah memikirkan tentang Tuhan atau perkara-perkara rohani. Sebagai contoh, mereka hanya yang menjadi pusat perhatian mereka, fokus hidup mereka hanyalah soal makan, soal minum, soal kawin dan dikawinkan. Tadi saya baca dikawinkan. Oh, ini jangan-jangan ini orang yang anak-anak muda yang terpaksa dikawinkan akibat daripada kepergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Saudara, inilah kondisi daripada hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Dan memang dalam pengamatan saya demikian. Kalau kita bandingkan dengan ketika saya remaja, ketika saya masih orang muda, saudara, perkara-perkara seperti ini, kawin dan dikawinkan, terpaksa dikawinkan. Oleh karena sudah kejadian dan lain sebagainya, itu sangat jarang, saudara. Tapi sekarang makin marak, saudara. Bahkan pasangan-pasangan yang menikah, kalau diadakan statistik, jarang yang boleh dikatakan, saudara, merupakan hal yang sangat langka pasangan yang menikah yang belum mengadakan hubungan badani. Statistik membuktikan ini. Kalau beberapa dekade yang lalu, saudara, itu saudara yang menikah dengan sudah mengadakan hubungan suami istri sebelum pernikahan diresmikan itu jarang. Tapi sekarang perbandingannya terbalik. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan kok, bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, bahwa kondisi zaman ini adalah seperti zamannya Nuh. Saudara, dijelaskan di sini inilah. Rupanya zaman Nuh itu juga sudah ada pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Sampai terpaksa dikawinkan. Nah, ini. Lalu soal makan, minum dan sebagainya. Ya kalau pembisnis, saudara, baca ayat ini, dia pasti buka rumah makan. Nah, ini. Ya. Karena inilah sudah kondisinya, saudara, orang akhir zaman ini, saudara, perut mereka. Nah, inilah ya. Jadi kalau saudara buka restoran, rumah makan pasti laku. Ya. Orang itu hanya berfokus kepada perutnya saja. Kalau disuruh puasa, wow. Nah, inilah saudara, ya. Dan seperti ini, lalu saudara, kalau kita lihat pada waktu zamannya Nuh itu sedikit sekali, saudara, ya. Orang yang berfokus kepada perkara-perkara di atas. Hanya 8 orang, saudara. Bayangkan dari sekian banyak orang di dunia waktu itu di zamannya Nuh, hanya 8 orang, kasihan. Nuh, istrinya, anaknya 3 plus 3 anak mantunya. Itu saja, 8 orang ini saja yang pada waktu itu mencari perkara-perkara di atas. Dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan Nuh di dalam hal ini sampai dia bisa mendapat instruksi dari Tuhan. Kalau dia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, pasti dia tidak tahu bahwa dia harus membuat sebuah bahtera, dikasih ukurannya sampai detail banget. Kenapa bisa? Karena Nuh punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena dia adalah seseorang yang mencari perkara-perkara yang di atas. Yang mencari akan Tuhan. Karena itulah Tuhan memberikan perintah kepada dia untuk membuat bahtera. Karena Tuhan tahu bahwa bumi ini sebentar akan dimusnahkan melalui air bah. Tapi dia mengasihi orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang yang menomorsatukan Tuhan. Yang mencari perkara-perkara di atas. Selebihnya dari 8 orang itu, selebihnya semuanya hanya mencari perkara-perkara yang di bawah. Perkara-perkara lahiriah. Itu saja. Saudara, dan buat mereka yang mayoritas ini, saudara, ketika mereka melihat yang 8 orang ini, itu seperti melihat mereka dengan keheranan. Ya.
Dan mereka menjadi bahan tertawaan dan cemoohan. Nuh mengatakan, aku disuruh buat oleh Tuhan sebuah bahtera. Mereka ketawa, kenapa bahteranya di puncak gunung? Kalau engkau buat bahtera itu di pinggir laut atau di pinggir pantai, kenapa juga membuat bahtera di puncak gunung? Karena masalahnya Nuh sudah tahu dari Tuhan bahwa akan terjadi air bah yang akan memenuhi seluruh permukaan bumi. Bumi ini tenggelam di dalam air. Itu yang Tuhan katakan. Dia tahu daripada Tuhan. Tapi saudara, orang-orang yang hanya berfokus pada perkara-perkara yang dibawa, dia tidak tahu tentang hal ini. Mereka tertawa dan mencemoohkan siapa si Nuh ini. Nuh dianggap gila dan lain sebagainya. Bahkan saudara, saya membaca di buku sejarah Alkitab, saudara, orang itu begitu menghina, mengejek ini, saudara, ada yang melemparkan kotoran manusia ke rumahnya, saudara. Seperti itu, saudara, penghinaannya. Saudara, justru orang yang mencari perkara di atas menjadi bahan ejekan dari orang-orang yang berfokus pada perkara yang di bawah. Tapi Tuhan sudah berkata, ketika engkau melihat bahwa tanda-tanda itu mulai terjadi, angkat kepalamu, fokus kepadaku. Carilah perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Seperti ini. Lalu ayat 28 sama. Dikatakan demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka sama juga, ya mirip dengan zaman Nuh, makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tidak ada sedikit pun, saudara, di sini suatu pernyataan, saudara, bukan melakukan makan, minum, beli, menjual, itu saudara salah, tidak. Tapi masalahnya kalau saudara perhatikan di dalam kalimat ini, tidak ada suatu penjelasan bahwa pada zaman Lot maupun zaman Nuh, orang mencari Tuhan. Hanya disebutkan di sini bahwa mereka hanya berfokus dan mencari perkara-perkara lahiriah saja. Ini masalahnya, saudara. Dan saudara, zaman ini, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, kondisinya sama. Orang lebih berfokus kepada perkara-perkara lahiriah dan jasmania ketimbang perkara-perkara yang di atas. Karena itu tadi Tuhan sudah memerintahkan, ketika engkau melihat, ketika engkau sudah melihat tanda-tanda itu sudah mulai, angkatlah kepalamu dan lihatlah ke atas. Ini perintah daripada Tuhan, ini warning daripada Tuhan. Biarlah orang yang bijak dan berhikmat ia memperhatikan akan perintah Tuhan ini. Nah, saudara, lebih lanjut kita melihat dalam ayat 29, pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, perhatikan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, sebenarnya dari perkataan ini kita bisa sebenarnya kita sudah bisa saudara, membayangkan apa yang akan terjadi. Jadi pada saat Yesus datang, itu kondisi dari dunia ini terjadi banyak kekacauan, saudara. Antara lain selain tadi ada deru, ada badai, ada topan, ada tsunami, gempa bumi yang hebat, bintang-bintang berjatuhan dan lain sebagainya. Juga ini dikatakan tadi, ya, hujan api dan hujan belerang dari langit. Dan penjelasannya, saudara, dalam dunia ilmu pengetahuan ini tadi, saudara, badai matahari dan ledakan-ledakan matahari yang makin hebat yang sampai ke bumi. Ini, saudara, akan membakar bumi ini. Nanti lain kali saya akan bahas dari 2 Petrus. Jelas sekali, saudara. Apa yang sebenarnya yang pernah terjadi di zaman Lot. Dan juga, saudara, kalau kita lihat, kalau kita mendengar akan Lot, nama Lot itu tidak bisa dipisahkan dengan Sodom dan Gomora.
Dan kalau kita mencari tahu kenapa sampai Tuhan itu marah, lalu sampai Tuhan itu menurunkan hujan api dan hujan belerang dari langit dan membakar habis Sodom dan Gomora. Ada satu dosa yang sangat menyolok pada waktu itu. Selain tadi kesibukan hanya berfokus pada perkara-perkara dunia dan jasmania. Tapi satu hal yang juga menyolok, saudara, di dalam zaman Lot ini, yaitu saudara penyimpangan seks. Tepatnya di situ adalah homoseks. Saudara, pada zamannya Lot itu saudara memang saudara dikatakan di kota Sodom dan Gomora ini, saudara, dosa itu sangat menyolok, saudara. Mayoritas daripada para pria waktu itu terlibat di dalam homoseks. Dan itu terjadi, nanti saudara baca saja kisahnya di dalam kitab Kejadian, saudara. Sampai itu malaikat yang turun dari surga, saudara, ya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, saudara. Dan memang kalau itu malaikat yang menjelma menjadi manusia, saudara, wah itu bagus, pasti rupanya bagus sekali. Itu sampai orang-orang di Sodom itu mengingini saudara mereka. Seperti itu, saudara. Nah ini, dan saudara, kalau saudara lihat zaman sekarang sama, saudara. Itu yang namanya homoseks dan hubungan-hubungan yang sejenis, lesbian, biseks dan lain sebagainya, saudara, mayoritas sekarang. Dan saudara, kalau kita lihat, ya, ini beberapa tahun yang terakhir ini, saudara, beberapa negara itu sudah mengesahkan secara undang-undang adanya pernikahan sejenis. Saya catat di sini sudah 14 negara sah. Jadi mereka tidak usah takut-takut lagi kalau pria mau kawin dengan pria. Ada catatan sipil, saudara. Dikeluarkan sertifikat pernikahan untuk pernikahan sejenis. Negara-negara yang sudah mengesahkan dengan undang-undang itu Belanda, Belgia, Spanyol, apalagi ini Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, Meksiko, Amerika Serikat, New Zealand, dan yang terakhir dan nanti masih akan terus adalah Perancis. Saudara, ini saudara, zaman ini tidak beda, sama persis dengan zamannya Lot. Dan saudara, dengan adanya kondisi-kondisi ini sebenarnya saudara harus membuat kita jadi waspada. Alkitab dikenapi bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada hari-hari Tuhan ini, saudara, antara lain ini, ya, dosa seksual sejenis itu mayoritas di mana-mana. Persis seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Lalu dikatakan, ya kita lompat ayat 32, ada suatu peringatan, ingatlah akan istri Lot. Nah, kenapa saudara di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada istri Lot? Termasuk di sini saudara, istri Lot gagal untuk mengalami penyelamatan. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Pertanyaannya, kenapa dia menoleh ke belakang? Saudara, dia masih ingat. Dia tidak fokus tentang keselamatan dirinya. Tetapi saudara, dia menoleh ke belakang. Ya dia lihat, aduh rumahku bagaimana? Waduh bagaimana di situ? Ya apa perhiasanku, hartaku? Nah ini saudara, perkara-perkara jasmania itu yang masih menjadi fokus daripada istrinya Lot. Sehingga saudara, dia menjadi tiang garam. Dan dia tidak mengalami keselamatan. Nah ini saudara, ini salah satu contoh. Sebenarnya istrinya Lot adalah salah satu contoh daripada orang percaya yang hidupnya hanya berfokus kepada perkara-perkara yang lahiriah, perkara-perkara yang di bawah, bukan perkara-perkara yang di atas. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, ingat akan istri Lot. Lalu lebih jelas, lebih lanjut Tuhan Yesus berkata ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Nah, saudara, dulu waktu saya belum terlalu mengerti firman Tuhan, saya bingung juga, apa ini? Dan siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan
seperti itu. Lalu saya membaca dari terjemahan dari bahasa Yunaninya. Saudara, ayat ini bunyinya seperti ini seharusnya. Barang siapa berusaha, ya, cuman bahasa Indonesia diterjemahkan semuanya jadi nyawa gitu ya. Padahal itu nyawa yang satu dan nyawa yang lain itu berbeda. Sebenarnya bunyinya begini. Barang siapa berusaha memelihara hidup lahirianya atau hidup jasmanianya, ia akan kehilangan hidup yang kekal. Dan barang siapa kehilangan kehilangan hidup jasmanianya, ia akan menyelamatkan atau ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, mestinya pengertiannya begitu. Jadi maksudnya apa, saudara? Dikatakan inilah orang yang berusaha, yang hanya mencari perkara-perkara yang di bawah, perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmania, hati-hati. Dia bisa kehilangan hidup yang kekal. Tapi sebaliknya ada orang ya yang demi pengiringannya kepada Tuhan, demi keselamatan, demi hidup yang kekal, dia rela kehilangan hidup jasmanianya atau lahiriahnya. Tapi dikatakan orang yang kehilangan akan hidup jasmanianya atau lahiriahnya, ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ada juga, saudara, Tuhan Yesus berkata begini, apa gunanya engkau memiliki harta seisi dunia kalau engkau kehilangan hidup yang kekal? Ini sama, saudara, ada kaitannya. Kenapa tadi Tuhan berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Ini, saudara, sangat-sangat berbahaya kalau engkau hanya semata-mata berfokus kepada perkara-perkara yang di bawah, perkara-perkara jasmania, perkara-perkara yang ada di dunia. Engkau, saudara, riskan sekali untuk engkau kehilangan hidup yang kekal. Riskan, saudara. Nah, ini yang harus menjadi suatu perhatian buat kita. Lalu, saudara, kalau kita teruskan ayat 35-36 ini adalah berbicara mengenai pengangkatan. Setelah Tuhan memberikan serangkaian nasihat, lalu dia berkata begini, aku berkata kepadamu pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan sama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa atau diangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Siapa yang menetapkan yang dibawa dan yang ditinggalkan? Ini bukan maunya kita, tapi ini ketetapan daripada Tuhan. Ini wewenang dan kedaulatan Tuhan. Siapa-siapa yang Tuhan mau angkat dan siapa-siapa yang Tuhan mau tinggalkan. Keputusannya adalah Tuhan. Tapi saudara, dari sebelum-sebelumnya ini sebenarnya sudah ada suatu nasihat. Bagaimana supaya kita masuk di dalam bilangan orang yang akan diangkat oleh Tuhan dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Yaitu adalah orang yang di dalam pengiringan pada Tuhan. Kalau dia harus lepaskan perkara-perkara dunia, dia akan lepaskan. Dia lebih memprioritaskan perkara-perkara yang dari Tuhan. Dia akan memprioritaskan akan kerajaan Allah. Dia rela, bahkan dikatakan dia rela untuk kehilangan semuanya, asalkan dia tidak kehilangan hidup yang kekal. Nah ini sangat berkaitan erat nanti dengan hal pengangkatan. Jadi saudara, kalau saudara mengerti, ya membaca ayat-ayat ini dengan tuntunan dan pencerahan daripada Roh Kudus, engkau akan mengerti. Bahwa sesungguhnya tidak semua orang yang percaya itu akan diangkat. Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Ini yang menjadi masalah. Karena itu saudara, sebenarnya kalau saudara baca ayat 21, saudara akan bisa mengerti. Kenapa Tuhan mengatakan kalau engkau sudah mulai melihat tanda-tanda itu, perhatikan, waspadalah, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas, bukan ke bawah. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau ini tanda-tanda yang tadi disebutkan sudah mulai terjadi, itu berarti sudah mau makin dekat dan makin dekat. Sudah bukan masanya untuk kita hanya semata-mata melihat perkara dunia saja.
Tapi kita sudah harus mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini saudara yang Tuhan mau. Saudara, sesungguhnya saudara, ya kalau kita bisa melihat hati Tuhan saat ini yang ada di surga, saudara, dia banyak kali Tuhan itu menangis. Bukan hanya menangisi jiwa-jiwa yang belum percaya, tetapi dia juga menangis, saudara, menangisi orang-orang percaya yang belum siap. Karena Yesus tahu pasti, kalau saat ini, malam ini, seumpama dia harus datang, akan ada banyak yang akan tidak terangkat. Karena belum siap. Karena itulah saudara, Tuhan memberikan peringatan ini. Kalau engkau sudah mulai melihat tanda-tanda itu, biarlah engkau fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Angkat kepalamu dan lihat yang di atas. Beberapa yang lain lagi, ya. Saudara, kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 16. Saudara, ini yang Tuhan maksudkan, ya, dengan kita mengangkat kepala kita dan melihat ke atas. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, ya. 2 dan 15-16. Saudara, dikatakan begini, firman Tuhan mengatakan, ya, mana nih, 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, disinilah kita bisa mengerti kenapa tadi Tuhan Yesus berkata, carilah perkara-perkara yang di atas. Ya, bukan perkara-perkara yang di bawah. Karena ini, saudara, dikatakan, kalau kamu mengasihi dunia ada di mana? Di bawah. Dan apa yang ada di dalamnya, mengasihi ini artinya, saudara, ya, mengasihi itu, ya, di mana perhatiannya, ya, fokusnya itu hanya kepada ini. Ya, orang kalau lagi jatuh cinta, ya, mengasihi seseorang itu fokus pikirannya, pokoknya semuanya lah diarahkan pada orang yang dia cintai. Ini artinya ini. Apa yang waktu firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Itu artinya semua pikirannya, apa saja perhatiannya itu hanya kepada dunia saja. Dan tidak sedikit pun, saudara, muncul di pikirannya tentang Tuhan. Di dalam perhatian, dia lebih banyak memperhatikan perkara dunia. Lalu firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Alasannya, saudara, jikalau orang mengasihi dunia, jadi hanya fokus, hanya memperhatikan, hanya mengingini perkara-perkara dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini pasti. Saudara bisa tes dan uji dalam kehidupan saudara masing-masing. Sekarang ini saudara lebih mengasihi, lebih menyenangi, lebih menyukai, ya, Tuhan, firman-Nya, ya. Apakah engkau lebih suka berdoa, suka membaca Alkitab, atau lebih menyukai perkara-perkara dunia? Saya kasih contoh konkret. Lebih suka mana engkau? Ya. Duduk di depan televisi berjam-jam, menonton sinetron berseri-seri, atau pokoknya lah semua segala tayangan-tayangan duniawi, artis dan lain sebagainya. Ataukah saudara lebih suka duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyembah dan membaca Alkitab? Uji, jawab sendiri. Mana yang engkau lebih sukai? Di situ engkau akan bisa tahu, aku ini lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi dunia. Situ aja contoh gampang. Waktumu lebih banyak engkau habiskan untuk apa? Perkara-perkara dunia, apalagi perkara yang sia-sia, gak ada hasilnya, atau engkau lebih banyak menghabiskan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan dan membaca Alkitab? Yang mana?
Engkau hitung sendiri saja. Tapi saudara, kalau engkau di dalam pengujianmu ini, engkau dapati bahwa ternyata engkau lebih menyukai, lebih suka, lebih senang pada perkara-perkara dunia ketimbang perkara-perkara rohania, perkara-perkara yang di atas, engkau dalam masalah besar. Tapi saudara, saya katakan belum terlambat untuk engkau mengubah itu. Untuk engkau mengubah prioritas hidupmu dari lebih banyak kepada perkara-perkara dunia, diubah menjadi lebih banyak perkara-perkara yang di atas. Belum terlambat. Saudara, masih ada kesempatan. Tapi kalau engkau cuek seperti halnya orang-orang di zaman Noah, nonsen itu semua, omong kosong semua itu. Mana ada air bah, mana ada air saman, mana ada itu kedatangan Tuhan. Enjoy saja dengan semua hal yang ada di dalam dunia. Saudara akan menyesal. Saudara, ada banyak orang yang mendapatkan penglihatan, mimpi dan lain sebagainya tentang hal kedatangan Tuhan. Saat-saat saat terjadinya pengangkatan. Saudara, waktu di satu sisi dia melihat saudara orang-orang terbang dan cepat ke atas. Tapi kemudian dia melihat ke bawah, saudara, ada banyak orang-orang yang tertinggal. Ini saudara menyesal semua. Menjerit-jerit histeris. Kalau dia anak Tuhan, kalau dia tahu firman Tuhan, dia mengatakan, kenapa Tuhan aku ketinggalan? Dia memukuli dirinya. Kenapa aku tidak terangkat? Kenapa aku tertinggal? Mereka menangis, meraung-raung, katakan, Tuhan angkat aku. Tapi sebenarnya tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Saudara, ini yang lihat, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang mendapatkan penglihatan, mimpi tentang akhir zaman, tentang pengangkatan. Ini yang terjadi. Yang terangkat saudara menjumpai Yesus, tapi yang tinggal di bawah sudah terjadi kacau balau. Ada yang menyalahkan pendetanya, memukuli pendetanya. Kenapa engkau tidak pernah? Dia akan menjelaskan tentang kedatangan Tuhan. Engkau tidak pernah menjelaskan tentang pengangkatan. Nah, seperti itu. Mereka menyesal. Yang gak pernah dengar, yang gak pernah tahu, menyalahkan semua kepada pendetanya, dipukulin pendetanya. Karena itu saudara, kenapa? Setiap kali saya dapat kesempatan untuk berkhotbah, saya tidak akan berkhotbah lain kecuali tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Karena masalahnya ini urgent, saudara, hal yang sangat darurat. Engkau semua harus tahu dan menyadari. Karena masalahnya saudara, akibatnya ini juga kekal. Kalau engkau ketinggalan, kans untuk masuk dalam surga kecil sekali. Karena begitu terjadi pengangkatan, masuk masa pemerintahan antikris. Dan masa pemerintahan antikris ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Gak usah jauh-jauh, sekarang aja di masa-masa yang engkau bebas, ya, untuk menyatakan imanmu dan sebagainya, engkau sudah kepayahan. Setengah mati engkau mempertahankan iman dan rohanimu. Apalagi pada masa aniaya besar, apalagi pada masa antikris, engkau akan dikejar-kejar, mau ini taruh pisau di depan lalu mengatakan, ayo, engkau sangkal akan Tuhan, ya kalau engkau sangkal akan Tuhan, engkau ikut kami, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau tetap bersikeras untuk ikut Tuhan, saudara, mati. Bisakah engkau mempertahankan imanmu dalam kondisi yang seperti itu? Kalau masa sekarang saja, masa yang ya lumayan enak seperti ini, engkau sudah sulit setengah mati mempertahankan iman dan rohanimu. Apalagi nanti pada masa antikris, saudara. Saudara, mari saudara, ya, sebelum terlambat, saudara berusahalah untuk saudara masuk dalam bilangan orang-orang yang akan mengalami pengangkatan dan menjumpai Yesus di awan-awan. Dan ini yang saya jelaskan ini adalah hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan ini. Nah, saudara juga
Firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita mengasihi akan dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Jadi saudara, mari, kalau sampai saat ini engkau lebih suka kepada perkara-perkara dunia, saudara, seperti bukan berarti kita tidak boleh nonton televisi. Nontonlah televisi untuk hal-hal yang penting saja, lihat berita dan lain sebagainya. Sudah, nggak usah itu film-film dunia dan lain sebagainya, saudara. Itu tidak ada guna, tidak membuat pertumbuhan rohanimu, bahkan bisa mematikan dan membuat kasihmu kepada Tuhan akan menjadi dingin. Karena jelas dikatakan kalau engkau suka, lebih mengasihi, lebih menyukai, dikatakan akan dunia ini dan semua yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak akan ada di dalammu. Kasih kepada Tuhan akan menjadi dingin, itu pasti. Hanya ada dua kemungkinan, engkau mengasihi akan dunia atau engkau mengasihi Tuhan, tidak bisa dua-duanya. Kalau engkau lebih memilih mengasihi dunia, dikatakan kasih kepada Tuhan tidak ada pada engkau. Tapi kalau engkau mengasihi akan Tuhan, pasti saudara, saya percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan menyukai perkara-perkara dunia itu. Asih saudara, pasti. Hanya ada dua kemungkinan, tidak mungkin saudara suka dua-duanya, tidak akan. Pilih salah satu. Dan kalau kita lebih mengasihi salah satunya, pasti yang satu pasti saudara tidak sukai. Ya, antara dua saja saudara, dunia atau Tuhan. Dua saja. Nah, kemudian saudara Yakobus 4 ya, ayat yang keempat. Jadi ini penjelasan mengenai apa yang tadi Yesus maksudkan, lihatlah ke atas ya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Nah ini saudara, ini yang Tuhan ingatkan saudara, untuk saudara khususnya anak-anak muda, remaja ya. Kalau tadi orang dewasa suka nonton film yang berseri berjam-jam di depan televisi, tapi kalau anak-anak muda, remaja saudara, games ya, games multimedia, saudara, sangat-sangat berbahaya. Dan jelas sekali bahwa iblis akhir zaman ini memakai multimedia, antara lain games. Saudara, itu ada alatnya iblis. Di kaum wanita, saudara, saya pernah tayangkan ya, di kaum wanita ada gambar-gambar. Jadi ada seorang pelukis ya, seorang seniwati, bukan seniman ya, seniwati Korea, perempuan. Dia mengalami pengangkatan, maksudnya rohnya diangkat dan dia dikasih lihat surga dan juga neraka, karena dia seorang pelukis, saudara. Dia melukiskan semua yang dia diperlihatkan oleh Tuhan. Ketika dibawa ke neraka ada banyak. Ini saya sudah tayangkan di kaum wanita, saudara. Dan antara lain di situ yang dia lukis, saudara, yang dia lihat, ada orang yang sedang nonton di depan televisi, ya, film-film horor, apa semua, ya, film-film porno dan seperti itu, saudara. Dan ini yang dia lihat di dalam alam roh. Ada tangan yang besar, saudara, keluar dari televisi itu dan mencengkeram akan roh orang itu. Tergantung daripada apa yang dia lihat. Kalau itu merupakan film-film yang berkaitan dengan kuasa gelap, sihir, tenun, dan lain sebagainya, atau film-film horor yang menakutkan, sebenarnya saudara, tangan setan ini memang tidak kelihatan. Ini hanya bisa dilihat di alam roh. Keluar dari televisi dan mencengkeram akan jiwa, roh daripada orang itu dan melukai. Sesungguhnya saudara, tanpa saudara sadari, kalau saudara banyak melihat film-film, ya, yang seperti tadi, nah contohnya, akibatnya aja, saudara yang tadinya tidak takut, lihat film horor dan lain sebagainya, lalu saudara jadi takut. Takut tidur sendiri, mau kencing sendiri, minta teman dan lain sebagainya. Padahal saudara tadinya tidak, sebelum saudara nonton saudara nggak takut. Kenapa? Jiwa saudara sudah dilukai oleh setan. Di roh ketakutan itu, engkau sudah dicengkeram. Dan masih banyak lagi seperti itu. Ini juga Angelika ini juga ya, dipesankan oleh Tuhan. Dia juga pernah dibawa ke neraka, diperlihatkan neraka, dan ini yang
Tuhan suruh pesankan, khususnya baik kepada orang tua dan anak-anak. Saudara, dia melihat seorang anak kecil sekitar umur 8 tahun ada di dalam neraka. Lalu dia tanya, Angelica Sambaro bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok ada anak kecil di dalam neraka? Lalu Tuhan menjelaskan, dia diperlihatkan akan kehidupannya, anak itu mulai dari kecil sampai dia mati dan masuk ke dalam neraka. Kronologisnya ini kenapa? Seperti layar LCD ini seperti besar lalu diperlihatkan ya, seperti slide satu persatu mulai dari dia kecil. Ya, ini kesalahan daripada orang tuanya. Ya, karena orang tuanya tidak mau direpotkan supaya anak ini tidak cerewet dan lain sebagainya. Mulai dari umur 2 dia dikasih duduk di depan televisi, diputerin yang itu tadi kartun-kartun dan lain sebagainya. Anak itu melongo duduk tenang, itu dilihat ya, diperlihatkan, dan sampai dia makin besar saudara, dan film-film yang disajikan pada dia adalah film-film bukan hanya yang lucu-lucu, tapi film film kartun semua, tapi tentang perang, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak toh. Lalu saudara lalu nampak di situ anak ini jadi berontak. Tadi anak yang menurut, anak yang manis, lalu dia menjadi tidak dengar-dengaran pada orang tuanya. Memberontak setiap kali disuruh ini, disuruh itu, dia tidak pernah mau. Suruh belajar, suruh sekolah. Akhirnya saudara pada usia 8 tahun itu dia lari dari rumah. Itu diperlihatkan semua kronologisnya. Dia lari dari rumah, pas dia lari dia tabrakan saudara. Dia ditabrak mobil dan dia mati seketika. Dan diperlihatkan di situ rohnya, nyawanya masuk ke dalam neraka. Itu kronologisnya. Kenapa sih anak kecil itu bisa ada di dalam neraka? Adalah gara-gara film-film ini. Membuat dia menjadi berontak, dan pemberontakan adalah dosa. Anak kecil itu mati di dalam dosa pemberontakan dan masuk di dalam neraka. Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada Angelica Sambaro, nanti kalau kau kembali ke dunia, kasih tahu itu anak-anak dan juga para orang tua tentang multimedia ini. Sangat berbahaya. Itu membawa orang ke neraka. Itu alatnya iblis, jelas. Dari yang dia lihat waktu anak itu di neraka, dia sangat menderita. Setan-setannya, ya dia sendiri hanya jarang-jarang saudara lihat setan roh jahat yang menyiksa si anak itu sudah mirip seperti tokoh-tokoh kartun itu saudara. Itu wujud daripada roh-roh itu. Nah ini saudara, ini serius saudara. Ya, ini bukan mengada-ada. Tapi inilah saudara, bahwa semua yang ada di dalam dunia ini sesungguhnya sudah dicemari oleh iblis. Karena itu jangan engkau menyukai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Akan membuat engkau pasti engkau tidak mengasihi Tuhan. Atau mungkin mengasihi tapi tidak full, tidak 100%. Hanya sedikit saja. Engkau lebih menyukai yang tadi itu ketimbang engkau menyukai Tuhan. Nah saudara, inilah ya peringatan akan Tuhan. Masih banyak juga ya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa saudara memang kita harus berfokus kepada perkara-perkara yang di atas. Firman yang paling saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Saudara tidak perlu khawatir, khususnya buat saudara ya yang masih hidup. Wah, kalau kita berfokus pada perkara-perkara di atas, kapan kita mau cari duit? Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa engkau sama sekali tidak perlu memperhatikan itu. Tapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu. Artinya prioritas pertama dan utama adalah Tuhan dan kerajaannya serta kebenarannya. Baru yang lain-lainnya. Ini saudara yang Tuhan Yesus maksudkan. Jangan dibalik. Jangan perkara-perkara dunia, perkara-perkara jasmania itu yang engkau utamakan nomor 1. Saudara, di dalam masalah besar. Ya. Balik itu prioritas. Cari dahulu, utamakan dulu perkara-perkara yang di atas. Utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah perkara-perkara rohani.
Utamakanlah dulu Tuhan. Saudara tidak usah khawatir. Saudara, saya sudah mengalaminya. Ya. Kita masih perlu, Tuhan juga tahu kita perlu makan, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, Tuhan tahu. Ya. Tapi ketika saudara percaya dan buktikan, ketika kau menomorsatukan Tuhan, itu tadi yang lain-lain, Tuhan tahu kok kebutuhan kita datang kepada kita. Tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah saudara kejar. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang mengejar perkara-perkara dunia, hal-hal yang kita perlukan, sandang, pangan, dan papan, itu saudara dikatakan itu orang kafir. Orang yang tidak mengenal Tuhan, itu yang mencari itu. Mencari artinya kejar itu. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau taat dan melakukan segala perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau dikejar berkat. Engkau nggak perlu kejar berkat, tapi engkau dikejar berkat. Kalau engkau mengutamakan Tuhan. Bekerja aja saja sewajarnya, saudara. Tapi bukan seperti cara orang dunia mencari semua itu. Nah, saudara, mari ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jangan hanya berfokus pada perkara-perkara dunia sehingga engkau akan bisa mengalami kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Engkau nggak tahu apa-apa. Seperti orang enak tidur, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba semua sudah terjadi dan engkau ketinggalan di bawah. Ini yang Tuhan maksudkan. Mari kita bangkit berdiri, ya, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Sikara maka syangkara maka taka syikiri maka takaya nama. Saudara, mari kita nyanyikan Zaman Sekarang Berjagalah. Sekarang berjagalah. Terima kasih ya Tuhan, menyadari akan hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau sudah memperingatkan kepada kami. Ketika kami melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, Engkau memerintahkan kepada kami untuk kami melihat ke atas. Untuk kami lebih berfokus kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Dan bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Bahkan Engkau juga mengatakan untuk kami memikirkan seluruh antero kehidupan kami, roh jiwa kami, untuk kami fokus kepada Tuhan. Dan bukan fokus kami kepada dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memperingatkan banyak hal. Kami tahu bahwa dunia ini, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa setan. Dan setan sudah mencemari segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Kalau kami berfokus kepada dunia ini dan lebih mengasihi dunia daripada Tuhan,
Engkau juga mengingatkan bahwa kasih kami kepada Tuhan akan menjadi dingin. Dan kami akan ditarik ke bawah oleh setan. Tuhan, sehingga kami tidak akan mengalami pengangkatan. Karena hidup kami lebih berat ke bawah ketimbang ke atas. Tuhan, tolong kepada kami semua untuk menyadari akan kebenaran-Mu ini, Tuhan. Roh Kudus, mari. Sudah waktunya untuk kami mempersiapkan diri. Dan bukan hanya dalam proses mempersiapkan diri, tetapi sesungguhnya setiap saat kami harus senantiasa siap. Karena ada begitu banyak peringatan daripada firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu akan bisa terjadi setiap saat. Bahkan bisa terjadi pada saat-saat yang kami tidak duga. Dan kejadiannya begitu cepat dan sangat-sangat cepat. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk kami memperbaiki hidup kami. Atau untuk kami mengaku akan dosa kesalahan kami. Atau untuk bertobat. Karena kejadian pengangkatan itu sangat cepat. Tuhan, tolong berikan kami pengertian oleh Roh-Mu yang Maha Kudus dalam hidup kami. Untuk kami tidak terjebak dan tertipu oleh iblis yang selalu mempengaruhi kami. Untuk kami lebih memperhatikan dan fokus kepada perkara-perkara duniawi ketimbang perkara-perkara surgawi. Tuhan, tolong kepada kami, Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat. Kalau selama ini Tuhan, jujur kami katakan kami lebih berfokus kepada perkara-perkara duniawi ketimbang perkara-perkara surgawi. Malam hari ini Tuhan, sebelum terlambat, kami mau merubah cara hidup kami. Tuhan, tolong. Roh Kudus, tolong. Beri kemampuan kepada kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, di tengah kesibukan kami tetap memprioritaskan Tuhan nomor satu. Dan perkara-perkara rohania nomor satu di atas segala-galanya. Mari Tuhan, dan waktu-waktu kami tidak akan pakai untuk perkara-perkara yang sia-sia, yang merupakan tipu daya daripada iblis yang ingin menarik perhatian kami kepada segala pekerjaan setan yang akan membinasakan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini, Tuhan, biar dengan kuasa-Mu, kuasa daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua belenggu-belenggu yang mengikat kami, untuk kami berfokus pada perkara-perkara duniawi, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dan segala keinginan daripada daging, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, hancurkan semua yang mengikat kami, yang membuat kami lebih terarah ke bawah, lebih terarah kepada hal yang sia-sia, lebih berfokus pada perkara-perkara duniawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jerat iblis kami hancurkan, patahkan. Tuhan, lepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemerdekaan saat ini kami boleh alami. Untuk kami boleh Tuhan memilih dan memutuskan. Untuk kami lebih berfokus pada perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada. Tuhan, mari jamah kami semua tanpa terkecuali. Berikan kami hati yang bijak, pikiran yang bijak, pikiran yang berhikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami terus di dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan. Kami merindukan akan kedatangan Tuhan. Bapa, mari biar Roh Kudus terus bekerja. Taruhkan Tuhan suatu roh yang merindukan Tuhan, satu hati yang penuh cinta akan Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah kami semua, beri kami hikmat bagaimana kami boleh mengelola akan hidup kami ini. Bagaimana kami menjalani hidup kami di hari-hari yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya apabila kami mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir akan hal apapun. Apabila kami mengasihi Tuhan,
maka Tuhan akan mengasihi kami. Kalau kami memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga mau Tuhan memberikan suatu persembahan kepadamu. Engkau kuduskan seluruh keberadaan kami. Kami akan memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang pada hari ini mengembalikan akan milik Tuhan menjadi suatu ketaatan akan perintah-Mu. Biar Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.